Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita masuk di dalam ajakan beribadah. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Jemaat Tuhan marilah berdiri untuk memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2, kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 164, bait 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud dan memuji nama Tuhan. Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata di dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali satukan hati kami di rumah masing-masing. Kami boleh beribadah, berjumpa di dalam kasih satu sama lain dengan orang-orang yang kami kasihi. Lebih daripada itu Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui firman yang akan kami baca, kami renungkan. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan. Layakkan kami menerima segala hikmat Roh Kudus yang mendiami hati dan pikiran kami. Sehingga firman yang kami baca, kami renungkan ini boleh juga kami wujud nyatakan dalam panggilan hidup beriman hari lepas hari. Hamba-Mu direndahkan dan Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus Sabda yang hidup,
kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 yang menyatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali di mana firman Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah, tentu sudah sangat rindu. Karena barangkali sudah lama kita tidak berjumpa, sudah lama kita tidak beribadah di dalam gereja ini. Gereja kita sudah semakin indah, sudah direnovasi, tetapi karena kondisi, Bapak Ibu masih harus ada di rumah. Saya juga rindu kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya rindu kalau khotbah ada jemaatnya, kalau memberitakan firman, ada yang mendengarkan secara langsung, tidak kosong seperti ini kursi-kursinya. Saya juga rindu ada yang menyanyi rame-rame bersama-sama. Tapi biarlah sukacita kita dalam ibadah ini tidak berkurang. Karena kita tahu Tuhan senantiasa rindu untuk memberkati keberadaan kita pada saat ini. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan kita. Pada perikop bacaan sebelumnya, Tuhan Yesus mengajar tentang kasih kepada musuh, yaitu orang yang membenci kita, mengutuk, mencaci, menampar, mengambil jubah, dan semua orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita harus mengasihi dan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah cerminan dari kasih Allah yang murah hati. Allah senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan mereka yang jahat. Dan pada perikop bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran tentang salah satu aspek lain dari kasih, yaitu sikap untuk tidak menghakimi dan tidak menghukum sesama. Tuhan Yesus bukan melarang kita untuk menilai dan berpendapat tentang orang lain, tetapi yang ditekankan adalah bahwa kepada kita, janganlah kita ini menghakimi dan menghukum kepada orang yang berbuat salah seakan-akan kita adalah orang yang paling benar dan paling suci. Kalau kita menghakimi dan menghukum sesama, maka Allah juga akan menghakimi dan menghukum kita. Sebaliknya, kalau kita tidak menghakimi dan tidak menghukum orang lain, maka Allah juga tidak akan menghakimi dan menghukum kita. Bagaimana sikap yang seharusnya kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita? Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengampuni. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dari sikap mengampuni. Pertama, mengampuni itu adalah sikap yang aktif. Mengampuni bukan berarti kita berdiam diri, menunggu orang lain meminta maaf duluan, baru kita memaafkan. Kalau dia minta maaf, baru aku memaafkan. Bukan seperti itu. Kedua, patut kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan teladan pengampunan di Golgota. Sebelum manusia sadar akan dosa-dosanya, Tuhan sudah berprakarsa untuk menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan menunggu manusia untuk minta ampun terlebih dahulu,
Kalau Tuhan menunggu manusia sadar dulu akan dosanya, maka peristiwa salib tidak akan pernah terjadi. Ketiga, dalam pengajaran tentang sikap mengampuni itu, Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa kita juga adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian Tuhan Yesus kita bisa melihat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 menyampaikan ajaran tentang pengampunan dari kisah seorang raja yang mengadakan perhitungan hutang dengan hamba-hambanya. Raja kemudian berbelas kasih dan menghapuskan hutang hambanya, seorang hambanya yang berjumlah 10.000 talenta, jumlah yang sangat besar. Hambanya itu dibebaskan. Tapi kemudian hambanya ini bersikap jahat kepada temannya yang lain, yang punya hutang juga kepada dirinya. Jadi ada teman yang punya hutang kepada si hamba ini, jumlahnya 100 dinar. Jadi kalau dibandingkan hutang si hamba itu kepada raja dan hutang temannya itu, maka bisa dikatakan hutang temannya itu sangat kecil dibandingkan hutang hamba itu kepada raja. Ibaratnya begini, raja saja mau menghapuskan hutang hambanya senilai ribuan ekor babi. Tapi si hamba tidak mau menghapus hutang temannya yang cuma senilai 1 kilo babi. Itu pun campur tulang, bukan daging semua barangkali. Karena itu kita harus mengampuni sesama kita. Yang dikatakan sebagai raja dalam kisah ini adalah Allah sendiri. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar. Tapi kenapa kesalahan sesama kita yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada dosa kita kepada Tuhan, kita tidak mau mengampuni sesama kita? Pada ayat 38 Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus mengajar kita untuk memberi. Memberi yang dimaksud adalah memberi kasih dan pengampunan. Tuhan Yesus menyebutkan tentang takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan, dan tumpah keluar yang akan diberikan kepada kita. Jika kita mau memberikan kasih dan pengampunan kepada sesama, maka kasih dan pengampunan Allah akan dicurahkan kepada kita. Kasih Allah bukan hanya penuh seperti takaran yang dipadatkan, tetapi juga melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian Tuhan Yesus menegaskan bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Kalau ukuran kita menghakimi, ya kita akan dihakimi oleh Allah. Kalau ukuran kita menghukum, kita dihukum. Tapi kalau ukuran kita adalah mengampuni dan mengasihi, maka kita pun akan diampuni dan dikasihi oleh Allah. Bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita berada di minggu-minggu Prapaskah. Masa ini adalah masa perenungan agar kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Tapi kenapa? Seringkali kita menempatkan diri kita sebagai orang yang sempurna dan superior dibandingkan orang-orang lain. Kita menghakimi dan menghukum sesama kita dalam perkataan, di dalam tindakan, bahkan di dalam hati kita. Ada seorang kakek yang pergi kepada pendeta untuk berkeluh kesah tentang istrinya. Istrinya ya pasti nenek begitu ya. Nenek begitu ya. Kakek ini berkeluh kesah karena menurutnya si nenek itu sudah berubah karena semakin tua. Sekarang istrinya dianggap sangat jarang menjawab dan merespon kalau kakek itu memanggil. Kakek itu terus bicara kepada si pendeta dan menceritakan kondisi istrinya. Menjelang akhir konsultasi itu, si kakek kemudian merasa kecewa dan berkata, "Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta kok diam saja? Saya tanya dari tadi Pak Pendeta tidak jawab-jawab." Pendeta pun berkata sambil berteriak di dekat kuping si kakek itu, "Saya sudah jawab dari tadi. Kakek yang tidak dengar." Dari ilustrasi itu kita bisa belajar bahwa si kakek merasa paling benar dan paling bisa mendengar. Ternyata selama ini dialah yang kurang pendengarannya. Kadang-kadang saya juga seperti itu kepada istri saya. Kadang-kadang, tidak sering-sering, tidak seperti kakek itu. Tapi kadang-kadang begitu juga. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu mudah kita menghakimi. Ada satu film yang baru saya tonton 2 minggu lalu. Berarti bukan baru ya, sudah beberapa waktu yang lalu ya. Ini film sudah lama.
yang main Jim Carrey, judulnya Bruce Almighty. Dalam film itu diceritakan bahwa Bruce adalah seorang yang punya pekerjaan sebagai wartawan, lalu dia kecewa kepada Tuhan. Dia kecewa karena dia tidak jadi naik jabatan, bahkan dia sampai dipecat dari pekerjaannya. Dia marah. Dia menganggap Tuhan tidak pantas menjadi Tuhan, karena Tuhan tidak berbuat baik kepadanya. Di film itu kemudian diceritakan bahwa Tuhan menjelma menjadi seorang kakek tua yang berjumpa dengan dia di sebuah bangunan. Lalu Tuhan memberikan kuasa kepada Bruce untuk menjadi Tuhan selama beberapa hari ke depan. Awalnya Bruce tidak percaya kepada kuasa yang diberikan itu. Tapi kemudian dia mulai mengetes dan dia merasa senang karena dia bisa memindahkan gelas, dia bisa membelah sup tomat yang ada di dalam mangkok seperti kisah Musa membelah laut Teberau. Dia juga merasa senang dengan kuasa yang dia miliki, menggerakkan angin, bahkan menarik bulan ke dekatnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah Bruce merasa kewalahan dengan tugas-tugas sebagai orang yang punya kuasa seperti Allah. Dia merasa bingung karena banyak orang yang berdoa. Di telinganya dia mendengar banyak orang yang berdoa. Dia mendengar banyak sekali doa-doa yang dinaikkan. Dia merasa lelah mendengarkan doa-doa orang yang dinaikkan kepadanya. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Dia menjawab semua doanya dengan jawaban satu kata, yaitu yes. Dia bilang ya kepada semua doa. Dia kabulkan semua doa itu dengan ya. Yang terjadi kemudian adalah kekacauan. Karena rupanya banyak orang yang berdoa untuk menang undian, sehingga kota di mana Bruce tinggal menjadi kacau dan chaos. Kisah kemudian semakin parah. Bruce kemudian menjadi putus dengan kekasihnya. Lalu kemudian dia kembali datang menjumpai Tuhan. Dia mengaku bahwa sulit sekali untuk menjadi Tuhan. Film ini cuma sekedar rekayasa saja. Ini film buatan manusia. Tetapi dari film itu kita belajar bahwa Bruce diingatkan, jangan menghakimi Tuhan. Jangan menghakimi Tuhan untuk apa yang terjadi dalam kehidupan yang dianggap pahit dan tidak enak. Jangan menghakimi Tuhan untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang pahit dan tidak nyaman ini. Mungkin ekonomi porak-poranda, mungkin keluarga kita tidak nyaman karena di rumah. Mungkin juga ada keluarga kita yang sakit oleh karena banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi jangan pernah menghakimi siapapun. Jangan pernah menghakimi Tuhan. Jangan pernah menghakimi pemerintah. Jangan juga menghakimi para medis yang sedang berjuang untuk menangani semua wabah corona saat ini. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kemudian kedua kita bisa refleksikan? Yang kedua ialah tentang pengampunan. Allah telah menyatakan kasih dan pengampunannya. Oleh karena itu kita pun dipanggil dan diutus untuk memberikan kasih dan pengampunan kepada sesama kita. Gambarannya seperti ini. Ada seorang bernama Mehmet Ali Akka. Dia ini adalah seorang pembunuh dari Turki. Pada tanggal 13 Mei 1981, Mehmet berusaha untuk membunuh pemimpin Katolik pada masa itu, yaitu Paus Yohanes Paulus II. Lalu kemudian beberapa tembakan mengenai perut dan tangan Paus Yohanes Paulus II. Mehmet berhasil ditangkap dan Paus berhasil sembuh. Sesudah beberapa lama harus dirawat. Yang menarik adalah berikutnya, bahwa Paus kemudian tidak menghakimi dan dia tidak mengutuk Mehmet yang sudah menembaknya itu. Paus mengampuni Mehmet Ali Akka. Dan bahkan Paus meminta umat untuk berdoa bagi Mehmet. Paus juga mau mengunjungi Mehmet yang sedang ada di penjara. Apa kemudian dampak dari pengampunan yang dinyatakan oleh Paus Yohanes Paulus II ini? Saat di penjara, Mehmet memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Dia memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Bahkan pada tanggal 27 Desember 2014, Mehmet Ali Akka pergi ke Vatikan untuk meletakkan bunga-bunga mawar putih di makam Paus Yohanes Paulus II yang waktu itu sudah meninggal. Yang bisa kita pelajari adalah
pengampunan yang kita bagikan, kasih yang kita bagikan, akan mengubahkan hidup dunia ini, akan mengubahkan hidup sesama kita. Kasih dan pengampunan yang kita bagikan kepada sesama kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan sesama kita. Karena itu marilah kita menjauhkan diri kita dari sikap menghakimi dan menghukum sesama. Sebaliknya, bagikanlah kasih dan pengampunan kepada setiap orang, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama mengikrarkan iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan yang telah menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu di kayu salib. Salib-Mu adalah tanda pengampunan, sehingga kami pun dipanggil untuk mengampuni dan menyatakan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan. Ampuni kami akan dosa kami, Tuhan. Berkati seluruh keberadaan pemerintah, bangsa-bangsa yang berupaya mencegah penyebaran virus corona dan juga menanggulangi semua wabah yang terjadi. Engkau berikan hikmat kepada mereka untuk menemukan upaya penyembuhan yang terbaik bagi setiap pasien yang terinfeksi virus corona. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk semua tim medis, dokter, perawat, tenaga medis lainnya. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Waktu yang mereka korbankan dan semua jerih lelah mereka, Tuhan memberkati mereka dan mengasihi mereka dalam tugas dan perjuangan mereka. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk keluarga-keluarga yang merasakan duka cita karena ada bagian dari sanak famili mereka yang harus meninggal dunia. Kami doakan mereka, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka, kekuatan kepada mereka. Kami juga doakan bagi setiap orang yang ada di dalam masa-masa isolasi, baik isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit. Berikan kesabaran, ketabahan, bahkan juga kekuatan iman, agar mereka terus berharap di dalam keteguhan pengharapan kepada Kristus sebagai sumber kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan,
untuk semua jemaat Tuhan yang pada saat ini harus beribadah di rumah-rumah. Terima kasih Bapa di sorga. Sekalipun suasana persekutuan ibadah sebagaimana biasanya kami laksanakan di gereja tidak dapat kami laksanakan pada saat ini, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah setiap rumah tangga. Engkau datang menghampiri setiap keluarga, memberikan berkat-Mu, memberikan kasih-Mu, bahkan anugerah-Mu terus memelihara kehidupan setiap keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan ya Tuhan untuk anak-anak kami semua. Engkau berkati mereka dalam semua pertumbuhan, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, pasang hidup masa depan mereka. Beri yang terbaik, dan kami sebagai orang tua, bimbinglah hati kami terus berdoa bagi anak-anak kami, sehingga mereka semua memiliki masa depan yang terbaik di dalam Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk setiap orang yang mungkin memiliki pergumulan oleh karena adanya wabah corona ini Tuhan, secara finansial maupun persoalan-persoalan lainnya. Hadirlah Tuhan untuk mendengarkan setiap seruan kami. Engkau Allah yang menjadi sahabat sejati bagi kami, sanggup memberikan kepada kami jalan keluar yang terbaik. Terima kasih untuk semua kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang berulang tahun, pribadi ataupun perkawinan. Tuhan berkati. Setiap pertambahan usia membuat kami semakin bersyukur, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk ibadah yang boleh berlangsung pada saat ini. Kami serahkan semua gereja Tuhan, persekutuan orang percaya, para hamba Tuhan yang melayani. Engkau berikan hikmat kepada semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh keberadaan kami yang punya beban hidup, pergumulan yang bahkan tidak dapat kami ceritakan kepada orang yang paling dekat sekalipun. Engkau Allah yang senantiasa mendengarkan seruan kami, dan Engkau Allah yang berjanji menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Mazmur 86 ayat 12 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan ini berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan namamu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan di dalam perkataan perbuatan kita yang memberkati hidup sesama kita. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.